Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, namun sering kali tidak kita sadari. Tanpa sadar, kita sering menodai keyakinan sendiri. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa iman dan keyakinan kepada Allah adalah fondasi utama dalam hidup kita. Namun, tanpa disadari, banyak dari kita yang dalam kata-kata, tindakan, atau sikap sering kali menodai dan merusak keyakinan yang seharusnya suci dan murni. Apa yang dimaksud dengan menodai keyakinan? Bagaimana hal ini bisa terjadi tanpa kita sadari? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi kehidupan spiritual kita jika kita terus terjebak dalam perilaku yang tidak sesuai dengan keimanan kita? Mari kita bahas secara serius dan kritis, karena topik ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkahannya, dan petunjuknya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan setelahnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mengaku beriman, tapi perilaku tidak sejalan. Teman-teman, iman bukanlah sekadar kata-kata. Iman adalah keyakinan yang seharusnya tercermin dalam setiap perbuatan kita. Namun, seringkali kita mengaku sebagai orang beriman, tetapi dalam tindakan sehari-hari kita berlaku seolah-olah tidak percaya pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Ayat ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Banyak dari kita yang mengaku beriman, tetapi ketika dihadapkan dengan ujian kehidupan, sikap kita jauh dari tuntunan Islam. Kita percaya bahwa Allah Maha Pengatur rezeki, tapi saat rezeki terasa sempit, kita panik dan merasa cemas, seolah-olah Allah tidak cukup memberikan. Kita tahu bahwa Allah Maha Penyayang, tapi ketika mengalami musibah, kita justru berkeluh kesah dan meragukan kasih sayangnya. Ini adalah bentuk pengkhianatan halus terhadap keyakinan kita. Kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, tapi dalam perbuatan sehari-hari, kita sering kali bertindak seolah-olah Allah tidak hadir dalam hidup kita. Terlalu bergantung pada dunia. Salah satu bentuk nyata dari menodai keyakinan adalah ketika kita terlalu bergantung pada hal-hal duniawi. Kita tahu bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan kita. Tapi tanpa sadar kita sering lebih mengandalkan kekuatan manusia, uang, koneksi, atau jabatan daripada kebergantungan penuh kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran selalu ada di depan matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas apa yang telah ditakdirkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk." Seringkali, tanpa kita sadari, kita terlalu fokus pada urusan dunia. Kita merasa bahwa kesuksesan dan kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan bekerja keras tanpa melibatkan Allah dalam setiap langkah. Inilah bentuk halus dari menodai tauhid kita. Kita percaya kepada Allah sebagai pengatur segalanya, tapi dalam tindakan kita menggantungkan harapan pada dunia dan kekuatan manusia. Akibatnya, hidup kita menjadi kacau, penuh kecemasan dan ketakutan. Karena saat kita bergantung pada sesuatu selain Allah, kita sedang menodai keyakinan paling dasar dalam Islam, bahwa hanya Allah yang mengatur hidup kita dan hanya kepadanya kita seharusnya bergantung. Ragu dengan ketetapan Allah. Salah satu bentuk lain dari menodai keyakinan adalah ketika kita ragu dengan takdir dan ketetapan Allah. Banyak dari kita yang mengaku percaya kepada takdir, tapi ketika menghadapi musibah, kita sering bertanya, "Mengapa saya? Mengapa hidup saya begini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Ragu dengan ketetapan Allah adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap iman kita.
Kita seharusnya yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Namun, ketika kita mulai meragukan kebijaksanaannya, kita sedang membuka pintu bagi setan untuk menanamkan keraguan lebih dalam di hati kita. Keraguan terhadap takdir bisa berujung pada ketidakpuasan dan pemberontakan batin terhadap Allah. Ini sangat berbahaya karena semakin besar keraguan kita, semakin jauh hati kita dari ridha kepada Allah. Padahal, ridha terhadap takdir adalah salah satu tanda keimanan yang sejati. Mengabaikan sunnah Nabi menodai cinta kita kepada Rasulullah. Teman-teman, salah satu bentuk lain dari nodai keyakinan adalah ketika kita mengabaikan sunnah Nabi. Banyak dari kita yang mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi seringkali kita tidak meneladani kehidupan beliau, tidak mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Mengabaikan sunnah Rasulullah adalah bentuk lain dari menodai keyakinan kita. Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah, seharusnya kita menjadikan setiap sunnahnya sebagai panduan dalam hidup kita. Tapi tanpa sadar, banyak dari kita yang memilih apa yang kita sukai dari ajaran beliau dan mengabaikan yang lainnya. Padahal, sunnah adalah bagian penting dari keimanan kita. Tidak mengikuti sunnah secara keseluruhan adalah bentuk ketidakjujuran terhadap iman kita sendiri. Kita harus introspeksi, apakah cinta kita kepada Nabi benar-benar tulus atau hanya terbatas pada kata-kata tanpa ada pembuktian dalam perbuatan. Melupakan kematian, lupa pada akhirat, mengkhianati keyakinan. Hal terakhir yang sering kali kita lakukan tanpa sadar adalah melupakan kematian dan akhirat. Kita percaya bahwa kehidupan dunia ini sementara, tetapi banyak dari kita yang hidup seolah-olah akhirat tidak pernah ada. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan, yaitu kematian." Melupakan kematian adalah bentuk lain dari menodai keyakinan kita. Kita percaya bahwa setiap orang akan mati dan akan dihisab, tapi dalam tindakan kita seolah-olah menunda persiapan untuk akhirat. Padahal, kematian bisa datang kapan saja, dan kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Jika kita benar-benar yakin kepada akhirat, maka seharusnya kehidupan kita akan dipenuhi dengan usaha untuk mempersiapkan diri menghadap Allah. Tapi, tanpa sadar, kita sering tertipu oleh kesibukan dunia dan melupakan akhirat, menunda-nunda taubat, dan menunda-nunda amal kebaikan. Menjaga keimanan dari hal-hal yang menodai. Teman-teman yang dirahmati Allah, keyakinan kita kepada Allah adalah hal yang paling berharga. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa tindakan, kata-kata, dan sikap kita sehari-hari secara halus menodai keyakinan tersebut. Mulai dari ketergantungan pada dunia, keraguan terhadap takdir, hingga mengabaikan sunnah dan melupakan kematian. Semua itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap iman yang seharusnya kita jaga dengan penuh kesadaran. Mari kita introspeksi diri. Jangan biarkan keyakinan kita terkotori oleh sikap-sikap yang tidak sejalan dengan iman. Jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan, agar keyakinan kita tetap murni dan utuh. Semoga kajian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga iman kita, memperbaiki diri, dan tidak menodai keyakinan yang telah Allah tanamkan dalam hati kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.